akan dijabarkan langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Munzir. Namun sebelumnya kami sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaikumullahu bari'ukalladzi bika ya musaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humadi dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqim ma hada hadil mawaddati hayyajal asyana. Wallahi, demi Allah, ma dzukirul habibu ladal muhibbi illa wa adha walihan naswana. Tidaklah kita, yaitu mendengarkan bacaan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita mendengar bacaan Al-Quran yang dikhatamkan kecuali illa wa adha walihan naswana, maka akan menambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma dzukirul habibu ladal muhibbi illa wa adha walihan naswana. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. La yasma'una bi dzikri tawhal mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarona. Fahtajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbah ridwana. Halul muhibbina kadza fasma' ila syaril musyaffa'i warhifil adhana. Wangsit ila awsafi tohal mujtaba wahdir ligal bika yamtali wijdana. Ya Rabbana salli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayol hadirun ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat zahiran batinnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan dalam mencari rizki. Putra putri kita jadikan putra putri yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam mencari ilmunya. Kita semuanya mendapatkan lindungan, keselamatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini majelis dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan biqauli tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan tentunya kepada kita semua dan umat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, Bapak Kiai, para ustadz, ustazah, hadirin, saudara-saudariku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu Idul Fitri," apabila telah datang hari raya Idul Fitri, maka yub'atsul malaikatu, Allah yaitu memanggil para malaikatnya. Allah mengutus para malaikatnya. Ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, sampaikan kepada umat Muhammadin, yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ukhruju ila rabbi karim, ukhruju ila rabbi karim, ukhruju ila rabbi karim, supaya mereka yaitu keluar menuju kepada zat yang maha pemurah, supaya mereka keluar menuju kepada zat yang maha mulia, supaya mereka keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ketika yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah yaitu menuju kepada zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah, keluar rumah yaitu menunaikan sholat Idul Fitri, dan selepas yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri, apabila selesai yaitu sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, asyhidu, asyhidu, saksikanlah, saksikanlah, inni qad ghafara lakum, sesungguhnya aku Allah qad ghafara lakum, sungguh yaitu mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Insya Allah kita semuanya yaitu setelah berpuasa di bulan suci Ramadan, kita pun yaitu menunaikan zakat fitrah, kita pun yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa antara seorang hamba dengan Allah, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih, suci, fitri, sehingga kawaladathu ummuhu, yaitu mereka itu seperti anak yang baru dilahirkan, suci, bersih, tiada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, penuh keikhlasan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, sekarang kalau seandainya sekarang jika yaitu seorang hamba sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah sekarang tinggal yaitu dosa kepada sesama. Nah, oleh karena itu di hari raya Idul Fitri ini yaitu kita saling mohon maaf dan saling memaafkan. Dan tujuan orang yang berpuasa itu tiada lain, yaitu la'allakum tattaqun, supaya yaitu kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, pribadi muttaqin, orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jika hubungan dengan Allah dan manusia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka jiwa kita, hati kita bersih, yaitu dari dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, kalau hati kita, jiwa kita sudah bersih, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama juga sama, kita sudah saling memohon maaf dan saling memaafkan, maka kita harus menjaga hati kita, harus kita jaga kesucian, kebersihan hati kita harus kita jaga, yaitu dari sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, ya, dari fitnah, dari dusta, dari ghibah dan lain sebagainya. Jangan sampai yaitu baru saja jiwa hati kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dikotori lagi. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia dalam berpuasa itu illal ju'i wal atas, yaitu kecuali dia hanya mendapatkan pahala menahan lapar dan dahaga saja. Dia hanya puasanya itu menahan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Dalam menjalani bulan Ramadan, ia habiskan masanya untuk berbuat hasad, berbuat iri, dengki, dusta, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Tahu nggak orang yang merugi itu? Orang yang bangkrut, orang yang bengkrak itu. Padahal dia itu beramal soleh. Padahal dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia menolong kepada sesamanya, dia haji. Tapi di sisi lain, nah ini, dia menyakiti hati sesama orang muslim. Dia menyakiti jirannya, tetangganya dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan kekuasaan-kekuasaannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti di akhirat banyak orang yang bengkrak. Padahal ketika dia kembali kepada Allah, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, sedekahnya, jariyahnya, ibadah hajinya dan lain sebagainya. Namun ketika ditimbang amalnya dan dia yaitu berhak masuk surga, ketika berjalan yaitu menuju surga, di tengah-tengah perjalanan banyak orang yang menuntut dirinya. Mang, mau kemana? Badai kemana? Oh, mau ke surga. Saya mau ke surga. Kehelak sebentar. Dulu kamu punya hutang kepada saya ya. Dulu belum sempat engkau bayar. Nah, sekarang aku tuntut, mana hutang saya? Nah, ketika itu dia menjawab, Allah, di akhirat sekarang sudah nggak perlu uang. Jadi ikhlaskanlah saja gitu, nggak berlaku. Tapi tetap, yaitu orang tersebut menuntut hutangnya. Coba sekarang bayar. Nah, karena ini hak saya. Karena uang sudah tidak berlaku, tidak ada lagi, yaitu kebaikannya ia berikan kepada yang menuntutnya. Katakanlah kalau seandainya mereka mendapatkan kebaikan dari dunia itu 100, dengan dituntut yaitu hutangnya tinggal 70. Karena yang 30 diberikan kepada orang yang menuntutnya. Kemudian dia berjalan lagi yaitu menuju surga. Nah, ketika itu ada yang menuntut lagi. Mas, sebentar, mau kemana Anda? Oh, saya mau ke surga. Sebentar. Dulu suka yaitu dulu mengambil yaitu barang saya. Engkau mencuri barang saya. Maka mana sekarang barang saya? Udahlah, ikhlaskan. Oh, sekarang barang itu sudah tidak ada, tidak berlaku lagi. Oh, tidak boleh. Mana barang saya? Nah, ketika itu pahalanya dia diberikan 50. Pahalanya yang tinggal 50 itu, yang tinggal 70, 50 diberikan kepada
orang yang menuntut barang tersebut. Nah, ini tinggal 20 saja kebaikannya ini. Masih berhak untuk menuju surga. Dia berjalan yaitu menuju surga. Nah, ketika itu di perjalanan masih banyak yang menuntut lagi. Pak, mau kemana Anda? Mau ke surga. Sebentar. Dulu suka ngecek-ngecek saya. Dulu suka ngolok-ngolok saya. Dulu suka mengumpat saya. Menghibah saya. Ya, coba sekarang saya minta pertanggungjawaban. Saya tuntut Anda. Nah, dia yaitu udahlah, yaitu ejek baliklah atau olok-olok baliklah. Oh, tidak bisa. Terus akhirnya dia berikan yaitu kebaikannya. Yang tinggal 20% diberikan yaitu kepada orang yang menuntut itu. Nah, semakin banyak yang menuntut di akhirat kelak, maka semakin banyak pahala yang ia miliki yaitu diberikan kepada orang yang menuntut itu. Sehingga yang tadinya banyak kebaikannya, banyak pahalanya, akhirnya di tengah-tengah jalan, yaitu pahalanya hilang diberikan kepada yang menuntut, sehingga yang tadinya mereka yaitu berhak yaitu menuju surga sekarang bankrupt, yaitu pahalanya habis. Bahkan seandainya masih banyak yang menuntut, pahalanya, kebaikannya tidak ada lagi, maka dosa yang menuntut itu, kejelekan yang menuntut itu diberikan kepada yaitu yang menzaliminya itu. Nah, oleh karena itu yang tadinya dia masuk surga nggak jadi, akhirnya masuk neraka. Nah, itulah orang-orang yang termasuk orang yang bankrupt, orang yang rugi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, salamatul insani, selamatnya manusia itu bagaimana caranya dia yaitu menjaga lidahnya. Nah, oleh karena itu jaga yaitu perbuatan kita dari hal-hal yang menyakiti tetangga kita, yang menyakiti jiran-jiran kita, yang menyakiti saudara-saudara kita. Allah yaitu mengampuni seorang hamba kecuali yaitu hamba tersebut mempunyai kesalahan kepada hamba yang lainnya dan hamba tersebut tidak sempat meminta maaf dan tidak yaitu dimaafkan kesalahannya. Nah, oleh karena itu hati-hati berbicara, hati-hati berbuat ya. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu umur itu adalah amanah yang akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekiranya tidak dapat berbuat ihsan ya, tidak yaitu dapat berbuat amal soleh ya, maka kita minimal itu diamlah ya, jangan sampai berbuat zalim. Jadi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk beramal soleh. Sebaik-baik manusia itu khairun nas mantola umruhu, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amal ibadahnya, banyak amal ibadahnya. Sebaliknya yaitu seburuk-buruk manusia itu ya, mantola umru, yang panjang umurnya tapi kejelekannya banyak. Nah itu. Nah, oleh karena itu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salat itu adalah bekal kita. Bekal yaitu ketika kita menuju kepada Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sangu ketika kita yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja pulang kampung nih ya, kalau saya pulang kampung, kalau jamaah semuanya pulang kampung, semakin jauh kampungnya, semakin jauh perjalanannya, maka kira-kira semakin banyak enggak bekalnya?
Semakin banyak kan, semakin banyak. Begitu juga yaitu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bekal kita juga yaitu harus banyak. Karena apa? Akhirat itu sifatnya kekal. Ketika seorang meninggal dunia dan dibangkitkan dari alam kuburnya, dari mulai itulah yaitu kehidupan dimulai. Dan gak ada yaitu akhirnya, akan kekal. Kalau orang tersebut, hamba tersebut dibangkitkan dari alam kuburnya dengan keadaan selamat, dia masuk surga, maka selamanya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Namun ketika yaitu seorang hamba dibangkitkan dari alam kubur dengan yaitu divonis yaitu masuk neraka, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam neraka yaitu kekal ya, selama-lamanya. Nah, oleh karena itu sallu li zatikum. Salatlah, karena salat itu adalah bekal kita. Sallu li nafsikum. Salatlah, karena salat itu personal ya, ibadah personal masing-masing. Ibadah yang tidak dapat diwakilkan. Kalau ibadah haji, ibadah umroh itu kalau kita tiada kemampuan masih bisa diwakilkan ya. Tapi kalau sholat tidak bisa diwakilkan, walaupun dengan dibayar pun, dengan bayaran pun tidak bisa. Karena apa? Sholat itu adalah nafsi sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu ya, bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, sholat itu adalah kunci kita, kunci amalan kita. Awal yuhasabu hiya sholah ya muslimin ya muslimat. Ini pertama kali amalan di akhirat kelak ditanya, hiya as-sholah, yaitu tentang sholatnya. Fa'in soluhat, apabila sholatnya baik, sholatnya rutin, sholatnya ajat, soluhat sairu amali, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya dianggap baik, zakatnya, sedekahnya dianggap baik, semuanya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya sholatnya baik ya, maka yang lainnya tidak perlu ditanya lagi oleh Allah. Yang nggak ditanya, wa in yaro ghairu dzalik. Namun sebaliknya, kalau seandainya sholatnya ditanya tidak baik, jarang-jarang, belang betong, maka amalan-amalan yang lainnya itu akan ditanya satu persatu ya. Tentang umurnya, kita diberikan umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kita gunakan untuk, kita habiskan untuk apa? Untuk beribadah atau tidak? Harta kita ya, yang kita bawa, yang kita miliki, yang kita yaitu miliki, itu semuanya didapat dari mana? Cara halal atau haram? Kemudian dibelanjakan dengan cara yang halal atau yang haram ya. Semuanya akan ditanya. Kita mempunyai anak, kita mempunyai istri, kita punya suami, semuanya itu ditanya oleh Allah satu persatu. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, oleh karena itu sholatlah, beribadahlah, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah kematian. Karena apa? Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan sampai kalah dengan orang Cina. Orang Cina itu ya, mereka yang walaupun mereka tidak beriman, walaupun mereka kafir ya, mereka itu sebelum dia meninggal dunia, banyak di antara mereka yang sudah yaitu membeli tanah kaplingnya. Yaitu di kuburannya itu sudah dipersiapkan, dibangun dulu kan, dipecantik-cantik gitu. Nah, untuk bekal apa ketika dia yaitu kembali atau ketika dia
untuk kematian nanti gitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang percaya bahwasanya ada kehidupan setelah, yaitu kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, maka kita harus lebih yakin, kita harus lebih yaitu mempersiapkan yaitu bekal kita untuk kematian gitu. Ya, kematian itu sudah pasti ya, tidak memandang tua, tidak memandang muda, besar atau kecil, kaya atau miskin ya, punya jabatan atau tidak punya jabatan, semuanya akan mati dulu ya. Orang kaya mati kan, ada lagunya itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang cantik mati, orang jelek mati, orang gendut mati, orang kurus mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Nah, oleh karena itu, wahai manusia, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Sekarang kita itu yaitu di atas tanah ya. Kita hidup di atas tanah, namun suatu saat kita dikubur di dalam tanah. Makanya beberapa pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang ziarah kubur ya. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kematian. Kalau dahulu memang dilarang oleh Rasulullah. Karena apa? Iman seorang sahabat itu masih lemah. Kemudian fazuruha, Rasul justru yaitu memperingatkan kepada kita, ziarahlah, yaitu ziarahlah kubur. Dan Rasul ketika bermalam yaitu di rumah Aisyah, setiap yaitu bermalam di rumah Aisyah, maka Rasul keluar dari rumahnya yaitu malam hari, dan ketika itu Rasul berziarah kubur, yaitu di makam Baqi itu ya, dan mendoakannya. Nah ini, lah siapa ini ya? Siapa saja orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, niscaya ia itu seperti orang yang berlayar di lautan tapi tanpa perahu ya. Jadi kalau seandainya kita renang di tengah lautan ya, kalau seandainya tenaga kita habis, udah ya, kita tenggelam, ya udah maut ya, kita akan meninggal dunia. Kalau di dunia masih meninggal dunia udah selesai. Namun di akhirat kelak, ketika dia yaitu kesusahan, dia yaitu merasa tersiksa, maka selamanya akan tersiksa ya. Oleh karena itu, perbanyaklah juga yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW inilah yang kita harapkan syafaatnya ini. Kalau kita mengandalkan sholat kita, kalau kita mengandalkan puasa kita, kalau kita mengandalkan sedekah kita, kita juga tahu ya, seberapa banyak sholat kita, seberapa banyak puasa kita, seberapa banyak sedekah kita, seberapa banyak haji kita. Nah, semuanya itu, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu semuanya kalau seandainya diiringi dengan rasa riak sombong, maka Allah tolak amalan itu. Tapi ada satu amalannya ini, yang amalan itu apabila ya,
walaupun niatnya bukan karena Allah, walaupun niatnya ingin dipuji oleh orang, walaupun niatnya sombong, riak pun ya, supaya ditinggikan derajatnya ya, walaupun riak sombong itu tidak boleh. Tapi ya, tapi ada satu amalan, yang amalan itu walaupun dikerjakan dengan secara riak, sombong, ingin dipuji oleh orang bukan karena Allah, dan amalan itu tetap mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ialah yaitu amalan itu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu amalan-amalan kita ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, lah terus kita mengandalkan amalan apa? Mengandalkan apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kecuali ya dua. Yang pertama, ya, kecuali hanya nur Allah, hanya nur Allah azza wa jalla. Kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kecuali kalau Allah mengampuni dosa kita, diampuni, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya udah selesai. Ya, sehingga langsung masuk surga. Nah, bisa jadi karena Allah mengampuni kita. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu kan belum kan? Nah, kalau kita belum mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita harapkan juga syafaat Rasul kasihnya, juga syafaat Rasul kasihnya, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yaitu yang kita harapkan, yaitu pertolongan, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya umat manusia, bahkan tidak hanya manusia biasa saja, saudaraku, para nabi dan para rasul pun nanti di yaumil kiamah mereka berlindung yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam nasyidnya kan, wan nuru yahdil hairina diya'u wa fil hasri dhillul mursalina liwa'u wa fil hasri, dan di dalam padang mahsyar nanti ya, wa fil hasri dhillul mursalin nih, para nabi, para rasul semuanya, Dhillul mursalina liwa'uhu, yaitu bernaung di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini semuanya mereka minta pertolongan kepada yaitu Nabi Adam. Kata Nabi Adam, jangan minta tolong kepada saya juga yaitu mempunyai khilaf, saya mempunyai salah. Coba minta kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga sama, Nabi Ibrahim juga sama, ya, Nabi Isa juga sama. Sehingga semuanya umat manusia yaitu terakhir yaitu meminta pertolongan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari sujudnya, ya, melihat arah ke depan, dari arah samping ke kanan, samping ke kiri, samping ke belakang. Semuanya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, semuanya umat manusia, para nabi dan para rasul, yaitu meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW langsung menuju kepada Zat yang Maha, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Pemurah, sehingga bersujud dan memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' rosaka, angkat kepalamu, sal, mintalah kepadaku, tukto, maka aku akan yaitu mengabulkan doamu, permintaanmu. Nah ketika itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, ya Rob, berikanlah kekuatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku,
yang mereka yaitu di padang mahsyar meminta syafaat pertolongan kepadaku. Nah, ketika itu Allah memberikan kekuatan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga yaitu Nabi Muhammad memberikan naungan, memberikan payung kepada seluruh yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ada satu kaum di mana kaum itu ya tanpa dihisab langsung dimasukkan yadkhuluna jannah, dimasukkan ke surga bisyafaati Rasulullah SAW. Puasa-puasa kita yaitu dapat memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bacaan Al-Quran kita, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah. Bacaan-bacaan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini di majelis ini dipanjangkan umurnya, sehat zahir dan batinnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam mencari rezeki. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam mencari ilmunya. Kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yaitu senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan manistato'a ilaihi sabila untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya bi barakati umul Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa laqad asyartu li na'timan awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wa Allahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinna hubban fis sara'iri qad alimati safwati rabbina wa hadana wa idim tajasna bil mawaddati hauna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana Muhtari wa habibi wa safiyi zainil wujudi bil ilah wa habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Ya Allah, bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kehormatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajib da'wana, kabulkanlah kami ya Allah, kabulkanlah doa-doa hajat-hajat kami ya Allah. Antalana 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 ya dzukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Karena engkaulah ya Allah, karena engkaulah ya Rasulullah, harapan kami ya dzukhrana fi hadhihi dunya, di dunia ini maupun di akhirat kelak ya Allah. Aslih lanal ahwala waghfir dzambana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Aslih lanal ahwala ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan ekonomi kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan putra-putri kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan keluarga kami ya Allah. Aslih lanal ahwala waghfir dzambana, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, muslimin muslimat ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Waghfir dzambana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana, dan janganlah engkau murkai kami ya Allah ketika kami berbuat kekhilafan ya Allah, dan janganlah engkau marahi kami ya Allah ketika kami berbuat kesalahan ya Allah.
aslanal ahwala waghfir dzambana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tawhal mustafa tsabbit ala qadamil habibi hutana arina bi fadli minka talata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesempatan untuk supaya dapat berjumpa, bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arina bi fadli minka talata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhabul huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana walaqad rajawnaka fa haqqi sunnana wasma bi fadlika ya sami'u du'ana wangsur bina sunnata tawhabi biqa'il ardi wa ma'kul man adana wanzur ilaina ka'salhana wasmi wa afi'a jilam mardona. Ya Allah, wanzur ilaina, pandanglah kami dengan pandangan ampunanmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan maghfirahmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahman rahimmu ya Allah. Wanzur ilaina ka'salhana wasfi'a fi ajilan mardona waqdi lanal hajati. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, doa-doa kami semuanya ya Allah. Waqdi lanal hajati wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kami malam hari ini berkumpul di majelis ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami di yaumil kiamah nanti ya Allah, kumpulkanlah kami di surga nanti bersama ya Allah, di surga Firdaus, surga yang tertinggi, ma'ahu beserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa ali ma harakat rihus saba aksona. Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma tawal umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wasoli asadana, sehatkanlah zahir batin kami, waqfir amalana, dan mudahkanlah kami, warzuk, berikanlah kami rizki, mudahkanlah kami dalam mencari rizki, warzukna wa anta khairur razikin, karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu 'alaika ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniya bi barakati umul Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala manawa aslahuna aslihin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir dunubana wa yakdi hajatana wa hajatil hadirin wa hajati sahibul hajah al khasah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yasir alaina umur dini wa dunia wal akhirah li maslahati ummah al islamiyah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita yakinkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana idzadzoni abdi, aku akan mengikuti persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin doanya dikabulkan, aku pun Allah yaitu akan mengabulkan doanya. Kalau hambaku yakin yaitu disembuhkannya, maka aku Allah yaitu akan menyembuhkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu saya ucapkan yaitu terima kasih dan juga selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Kami haturkan kepada al-mukarram Ustaz
menyampaikan maudatul hasanahnya yang begitu jelasnya, dan semoga menjadi amalan yang hasanah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, para jemaah khususnya sahibul hajah, keluarga Majelis Al-Maslahatul Ummah,